Bayangkan ketika kita banyak bicara, sering ngomong. Saya maksud ngomong tidak ceramah ya. Yang saya maksud ngomong adalah ketika kita sering ngobrol, kemudian mendadak kita menjadi puasa, menjadi diam dan menggantinya dengan amal soleh berupa wirid, berupa zikir, zikrullah, kemudian sholawat, membaca Quran, maka yang terjadi insya Allah luar biasa. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti puasa sebetulnya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu dari suka ngomong yang tidak benar, ngomong yang tidak baik, ngomong yang tidak mutu, ngomong yang sia-sia. Makanya ada orang yang mengatakan puasa itu juga puasa bicara. Saya setuju karena kadang kita memang perlu puasa dalam hal bicara, ya. Karena puasa itu ternyata menyehatkan, artinya menyehatkan jasmani dan rohani. Bayangkan ketika Anda puasa secara fisik, itu pencernaan Anda istirahat. Makanya kemudian yang terjadi apa? Pencernaannya tenang. Dia bisa memilah dan memilih melakukan aktivitas yang luar biasa untuk mengkondisikan sebuah makanan yang masuk sehingga menjadi maksimal diserap oleh tubuh. Gara-gara apa? Hanya gara-gara diistirahatkan untuk pencernaan. Begitu pencernaan sudah istirahat, semua menjadi organ tubuhnya menjadi enak dan menjadi luar biasa. Nah, bayangkan ketika kita banyak bicara, sering ngomong. Saya maksud ngomong tidak ceramah ya. Yang saya maksud ngomong adalah ketika kita sering ngobrol, kemudian mendadak kita menjadi puasa, menjadi diam dan menggantinya dengan amal soleh berupa wirid, berupa zikir, zikrullah, kemudian sholawat, membaca Quran, maka yang terjadi insya Allah luar biasa. Ada kalanya kalau kita kemudian berhenti bicara sebentar, mempuasakan diri untuk tidak bicara sebentar, itu yang terjadi kita kemudian banyak merenung. Coba nggak percaya, orang-orang yang sedikit bicara itu cenderung orangnya perenung, cenderung orangnya berpikir. Jadi kalau kita ketemu orang yang nggak banyak bicara, dia sedang menyerap ilmu. Kadang-kadang ketika ketemu banyak teman atau dengan teman tertentu, kita lihat teman kita itu diem aja. Itu jangan dikira dia itu nggak bisa ngomong. Ya jadi dia pintar luar biasa. Dia ingin menyerap ilmu dari teman-teman yang ngomong itu. Bahkan dia bisa kemudian tahu, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Dia punya semacam cara baca terhadap orang. Karena apa? Karena sudah terbiasa mendengarkan diem daripada bicara. Ustadz itu yang terbaik selain dia ngomong pada waktunya, memang ketika diundang ceramah harus ngomong, ketika seperti ini harus ngomong, tapi ketika dia sedang tidak tampil harusnya ya diam, menyerap aspirasi, menyerap informasi, bahkan kemudian gantian mendengarkan ceramah orang. Jadi ada semacam kenikmatan tersendiri bagi ustadz-ustadz itu mendengar ceramah dari orang lain. Ketika ustadz itu ustadz yang benar, maka dia mengkosongkan dirinya. Walaupun level ilmunya itu tinggi, ketika ada orang yang ceramah dengan level ilmu yang rendah, menurut dia, itu dia harusnya mengosongkan gelasnya. Maka kemudian dia menerima, apapun itu saya tidak melihat orangnya. Undur makola wala tandur mangkola. Lihat yang dibicarakan, jangan lihat yang berbicara. Maka beberapa ustadz itu luar biasa, dia tetap bisa mendengarkan ceramah dari orang yang mungkin secara keilmuan tidak semumpuni dia, tapi dia bisa mendengarkan dengan bagus. Bahkan dia manggut-manggut terinspirasi, bahkan dia terima kasih atas ceramahnya. Walaupun dia tahu dan dia sudah mengerti, bahkan dia lebih detail tahu daripada orang itu. Tapi dia merasa terima kasih karena telah diingatkan. Nah, jadi puasa bicara itu ternyata ada baiknya juga. Artinya puasa bicara itu yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita daripada kita ngobrol yang tidak jelas pada teman-teman. Pak, bayangkan, hidup kita itu selama 24 jam kali 1 minggu, itu kebanyakan banyak ngobrolnya. Iya atau iya? Mungkin gitu kan. Ketemu teman ngobrol, ketemu siapa ngobrol. Dan kalau ngobrol dengan istri masih mending, dengan anak-anak masih mending. Tapi ini ngobrol kadang-kadang dengan teman, dengan istri ngomongnya 1, 2, kayak WA aja, kalau dengan istrinya cuma O gitu kan, atau oke gitu, nggak pernah panjang. Ngomong juga, Bu, cepat aja. Begitu sama temannya, udah ngomong bisa sehari semalam. Kalau nggak diusir, nggak pergi-pergi, ya jadi begitu. Karena apa? Asik ngobrol. Dan ingat, potensi ngobrol, kenapa enggak boleh terlalu lama? Karena kalau kelamaan nanti akan menyimpang biasanya. Si ini gimana kabarnya? Si ini. Akhirnya dia metani satu-satu, ya, kemudian mencermati satu-satu, akhirnya apa? Dia membahas orang itu bisa banyak sekali. Nah, hati-hati ketika itu terjadi, maka kita sebetulnya sedang menjerumuskan diri kita sendiri pada dosa. Karena apa? Karena orang gibah atau ngomongin orang itu akhirnya dosa dari yang digibahin itu ditransfer ke kita. Dan amal kita ditransfer ke sana. Ini jadi masalah kan. Maka kita nggak inginkan amal kita yang selama Ramadan udah disusah payahin kemudian harus zong ditransfer pada orang yang kita gibahin.
Nah ini kan sama sekali namanya tidak mutu gitu kan. Nah oleh karena itu ada baiknya ketika kita di puasa Ramadan seperti ini siang hari, lebih baik daripada kita yang biasanya ketika antro ngobrol sama kanan kiri gitu, kita buka Quran. Keren kan? Kemudian daripada kemudian kita nunggu buka sambil ngobrol, gimana kabarnya si ini, si itu, si ini, malah kepo, udah kita baca Quran atau wirid atau zikir atau di rumah kemudian kita wirid zikir, itu istimewa. Maka jadikanlah ketika kita di rumah, di manapun tempat seperti kita ketika kita di masjid. Terutama kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi gitu kan. Nah, ketika di dua masjid ini kan kita seringnya begitu masuk masjid kita jarang ngobrol sama kanan kiri. Kenapa? Karena kita konsentrasi. Ya selain karena ke kanan kirinya mungkin orang Arab kita nggak bisa bahasa Arab gitu kan, tapi karena minimal kita jadi orang yang duduk di masjid kita diam, wirid, witir, wirid, zikir gitu kan, kemudian membaca Quran gitu kan. Jadi kita merenung atau dia merenung. Ya, jadi ada kalanya berhenti bicara itu membuat kita kemudian merenung. Nah, ketika kita merenung kita Masya Allah mendapatkan banyak inspirasi. Bukankah orang-orang terdahulu itu bicara kalau perlu? Bukankah orang-orang ampuh dahulu itu betul-betul dia menempatkan pembicaraan pada tempat yang tepat. Tidak sering ngomong, tidak sering kemudian asal bicara gitu kan. Dan kita sering lihat, kalau nggak percaya begini. Teman-teman silahkan lihat di kehidupan sehari-hari ini sudah saya sering amati. Ketika kita menjumpai orang yang banyak bicara, sebetulnya dia tong kosong berbunyi nyaring. Misalnya dia cerita daki-daki, kalau orang Jawa bilang gitu kan, kayak yes-yeso gitu. Itu kadang-kadang nanti zong. Justru kalau kita ketemu orang kalem, banyak diamnya, hati-hati. Dia ilmunya banyak, biasanya begitu. Makanya kita sering melihat menjumpai kalau ketemu baru pertama kali udah ngomongnya gede, ngomongnya besar, ngomongnya banyak. Biasanya ada sesuatu di belakang itu. Atau minimal orangnya agak beres biasanya. Nah kita malah harus hati-hati ketemu orang yang kemudian ketika ketemu dia banyak irit bicara, dia senyum aja, ditanya kadang-kadang dia nggak ngaku gitu kan, wah bapak bos ya, wah enggak saya cuma karyawan di sini, padahal dia bosnya. Tapi kadang-kadang ada karyawan itu sama saja jadi bos itu ada. Oh gimana kabarnya? Wah ini udah main aja ke kantor saya. Wah padahal kantornya bukan kantornya dia, kantornya temannya atau kantornya atasannya. Tapi dia ngomong sama orang kantor saya gitu kan. Nah ini kenapa? Ya karena banyak bicaranya. Nah jadi sebetulnya dalam puasa ini yang ditargetkan tidak hanya puasa nggak makan nggak minum, tapi juga puasa bicara, khususnya bicara yang tidak perlu, khususnya bicara menyakitkan hati orang, khususnya bicara yang isinya cuma gombal-gombal atau mungkin isinya hal-hal yang negatif, salah satunya dari ghibah, itu harus kita rem. Makanya ada kalanya kita tidak hanya puasa tidak makan tidak minum, tapi juga kita puasa bicara, dan ketika kita puasa bicara insya Allah hati yang bicara. Ketika hati bicara insya Allah kemudian sinyal-sinyal positif akan muncul dari sana. Nah coba selama Ramadan ini kita ganti banyak bicaranya dengan kemudian mengurangi bicara, harapannya adalah hati yang kemudian bicara. Ketika hati bicara, nah itu kan luar biasa. Makanya orang sering tanya begini atau sering membuat pernyataan, tanyakan pada hatimu. Hatimu pasti bisa berkata. Artinya hati itu bisa bicara. Kenapa? Ya ketika kita di mulutnya kita stop, hatinya jadi bicara gitu kan. Nah kalau kita mulutnya ngomong terus, hatinya tidak ada kesempatan untuk bicara. Nah oleh karena itu saat puasa adalah saat membuat hati kita menjadi bicara dan kita mengurangi pembicaraan mulut kita, sehingga hatinya kemudian banyak bicara. Ketika hati bicara, insya Allah nanti akan banyak yang positif. Karena hati itu mengajak pada kebaikan. Kebanyakan ke sana daripada keburukan ya. Oke, marilah kita isi Ramadan ini dengan kita mengurangi bicara dan kemudian menggantikannya dengan memperbanyak zikir, wirid, sholawat, membaca doa, membaca Quran, dan membaca hal-hal yang positif lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.